Arif dan Rahim. Saya kali ini ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghadiri sidang gugatan kembali ke Undang-Undang 45 asli. Tolak Undang-Undang Dasar 45 palsu. Nah, ketika saya di jalan tadi, saya menemui lembaran yang di sini tertulis rakyat terjajah, tertindas, dan konstitusi NKRI hancur akibat Undang-Undang 1945 palsu. RUU HIP atau RUU BPIB ada akibat Undang-Undang 1945 palsu. RUU Omnibus Law ada akibat Undang-Undang 1945 palsu. Sistem pendidikan ala Gojek akibat Undang-Undang 1945 palsu. Rakyat pribumi bangsa Indonesia menjadi bangsa budak akibat Undang-Undang 1945 palsu. Karyawan-karyawati dikontrak akibat Undang-Undang 1945 palsu. Komunis bangkit di Indonesia akibat Undang-Undang 1945 palsu. Sumber kekayaan alam dikuasai asing-asing akibat Undang-Undang 1945 palsu. Negara yang menggunakan Undang-Undang 1945 palsu ini mengakibatkan rakyat dan NKRI mengalami multikrisis di segala bidang, dan hukum produk Undang-Undang 1945 palsu menjadi alat kekuasaan untuk menindas rakyat dan membela kepentingan asing-asing serta merongrong Pancasila sebagai falsafah rakyat pribumi bangsa Indonesia. Rebut kembali kedaulatan rakyat, tolak Undang-Undang 1945 palsu. Dalam kesempatan ini, saya akan menulis salah seorang hadiri sidang gugatan menolak Undang-Undang 1945 palsu. Dengan Bapak siapa? Pak Fahri Lubis. Pak Fahri Lubis. Ya. Bapak pekerjaannya apa nih, Pak? Saya wira swasta. Bapak wira swasta. Ya. Saya lihat tadi Bapak melihat aksi kembali ke gugatan Undang-Undang 45 palsu yang digugat oleh Bapak Dr. Zulkifli S.T. Komeng. Jadi saya ingin tahu apa alasan Bapak dan apa yang Bapak bisa tarik kesimpulan dari hasil sidang semua yang Bapak lihat. Baik, makasih. Ini saya kebetulan melihat dan mengikuti ya sidang-sidang tentang gugatan tolak Undang-Undang Dasar 1945 palsu. Nah, yang mana pada hari ini tadi kita mengikuti, yaitu masing-masing pihak penggugat dan tergugat itu menyampaikan alat-alat bukti tentang apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bisa atau berwenang untuk melaksanakan sidang. Karena dalam gugatan Undang-Undang 1945 palsu ini itu menyatakan bahwa saya tergugat adalah 18 institusi lembaga negara, yaitu Presiden, kemudian MPR, DPR RI, kemudian Kementerian Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, ada 18 termasuk partai-partai politik peserta pemilu. Kemudian yang sangat menarik bagi saya yaitu tentang adanya aksi simpatik yang dilakukan oleh masyarakat. Yang saya lihat di situ banyak penjelasan mengenai tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang asli kontra atau versus dengan yang palsu. Nah, kemudian saya bertanya dengan korlap aksi, yaitu salah seorang yang ikut aksi. Saya tanyakan bahwasannya kenapa Undang-Undang 45 palsu. Mereka menyampaikan bahwasannya Undang-Undang 1945 asli itu diamandemen pada tahun 2002, dan itulah yang menjadi konstitusi atau pedoman penyelenggaraan baik eksekutif maupun yudikatif saat ini. Jadi siapa yang digugat? Sementara amandemen itu sudah berlangsung tahun 2002. Nah, saya ada mendengar bahwasannya para pelaku amandemen inilah yang akan digugat secara hukum, secara perdata maupun pidana. Karena mereka, menurut penjelasan koordinator aksi, mereka melakukan amandemen ini tidak melalui referendum, tidak melalui hasil atau persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Jadi hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang pada tahun 2002 itu mengamandemen, yaitu adalah para ketua MPR dan jajarannya yang hadir.
Dan menurut penjelasan, bahkan dari fraksi TNI waktu itu masih ada, atau fraksi ABRI, itu abstain. Nah, tentunya undang-undang dasar palsu ini jelas tidak sah. Makanya mereka melakukan gugatan melalui salah seorang tokoh, Dr. Zulkifli S. Komei, yang menggugat daripada para pelaku amandemen ini, yaitu Undang-Undang 1945 palsu. Nah, akibat dari undang-undang palsu ini jelas, maka yang terjadi saat ini terjadinya benturan-benturan, carut-marut, yang mana akhirnya rakyat merasa pemerintah atau rezim ini tidak mampu melaksanakan kewajibannya, begitu juga DPR, MPR, ya, karena memang Undang-Undang 2002 ini atau Undang-Undang palsu ini membolehkan adanya privatisasi daripada kekayaan alam, boleh dikelola oleh swasta, kemudian tenaga kerja asing, kerjasama asing, bangsa-bangsa asing itu bisa masuk ke Indonesia, itu di dalam undang-undang palsu ini membolehkan. Nah, jadi pemerintah saat ini dan wakil-wakil yang ada saat ini menjalani konstitusi yang memang palsu, yang liberal. Nah, saya mengikuti dan mengamati, juga saya pelajari, dampaknya itulah terjadi. Akhirnya rakyat berbenturan dengan aparat kepolisian, kemudian timbulnya ada rancangan undang-undang HIP, itu haluan ideologi Pancasila, yang sekarang menjadi RUU BPIP. Nah, ini semua adalah akibat, dampak, bukan akar permasalahan. Gitu juga rancangan undang-undang Omnibus Law. Jadi yang terjadi semua saat ini, yang dituntut oleh masyarakat atau rakyat Indonesia, baik ada juga dari pihak ulama, ini semua adalah dampak dari undang-undang dasar palsu. Nah, jadi ini yang saya sangat menarik, bahwasannya ya saya bersyukur kepada Allah SWT bahwasannya masih ada rakyat dan citizen yang sadar dan mengerti hukum, mengerti bahwasannya undang-undang ini sudah jauh dari cita-cita proklamasi, sudah tidak lagi sesuai dengan harapan para pendiri bangsa, para syuhada. Nah, maka ya, sebagai masyarakat, saya sebagai masyarakat warga negara Indonesia asli, itu mendukung gerakan ini, ya, tapi secara konstitusi. Nah, saya tadi sampaikan, saya bilang lakukan gerakan-gerakan atau aksi-aksi yang simpatik, bahwasannya sampaikan edukasi, beri penjelasan kepada rakyat, beri penjelasan kepada penyelenggara negara, beri penjelasan kepada wakil-wakil rakyat, bahwasannya undang-undang saat ini yang dilaksanakan ini adalah undang-undang neolib yang semuanya sudah liberal. Nah, ya kan? Nah, sementara para pendiri bangsa ini sudah jelas membentuk salah satu falsafah negara atau bangsa Indonesia itu dengan Pancasila. Nah, jadi sudah harga mati. Kemudian juga Undang-Undang 45 asli ini sebetulnya masa Orde Baru itu tidak konsekuen secara modernisasi dilaksanakan. Nah, jadi tidak semua, makanya akhirnya tadi rakyat merasa seolah-olah para pemimpin atau presiden masa Orde Baru itu tadi karena masa jabat terlalu lama, akhirnya itulah gagasan-gagasan supaya presiden jangan sampai 2 kali. Nah, jadi untuk itu maka perlu kembali saja ke Undang-Undang 45 asli. Jadi nanti di adendum mana hal-hal untuk mengkontrol daripada eksekutif maupun legislatif. Nah, bagi saya pribadi sebagai masyarakat melihat sekarang jelas kedaulatan rakyat sudah tidak ada. Kedaulatan rakyat itu ada, yaitu pada saat Pilpres, 1 hari saja coblos, pada saat pilkada. Nah, itulah kedaulatan rakyat yang ada. Tapi setelah itu kedaulatan itu diambil oleh para wakil-wakil rakyat dan para presiden dan wakil presiden, karena sudah diserahkan. Nah, ini sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita proklamasi, bahwasanya pemilik bangsa ini adalah rakyat. Kalau sekarang ini rakyat, ya pada hari itu saja. Jadi rakyat kalau menuntut apapun, harga BBM tinggi, apa saja, sudah tidak berdaulat lagi, tidak bisa. Karena sudah ada wakil-wakil rakyatnya, sudah ada presiden yang menerima mandataris pada 1 hari itu saja. Nah, kalau di Undang-Undang 45 asli, ya kan, yang memang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa dengan sangat-sangat berdasarkan berkat rahmat Allah,
Jadi bukan semata-mata hanya pemikiran-pemikiran manusia atau para pejuang saat itu, tetapi itu merupakan hidayah, petunjuk dari Allah. Maka adanya Pancasila, maka lahirlah Undang-Undang 45 asli yang mereka kemas, ya kan, bahwasannya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar dan menjadi mercusuar untuk negara-negara di dunia ini. Nah, jadi harapan dan doa saya mudah-mudahan apa yang disampaikan, kemudian aksi-aksi yang dilakukan ini bisa berjalan dengan baik, dengan santun, dengan beradab, ya, karena kesalahan itu bukan kesalahan daripada pemerintah saat ini atau walaupun eksekutif maupun yudikatif. Ini adalah kesalahan para pelaku atau legislatif di masa pasca reformasi. Jadi di situ ada, kalau bahasa aktivis yang katanya penumpang gelap, mereka tidak tahu tiba-tiba undang-undang amandemen itu ditandatangani. Mereka, saya ada satu tokoh saya tanya, Bang Fuad Bawazir, beliau adalah waktu itu anggota DPR RI, dia sendiri mengakui itu ada kesalahan, bahwasannya ada penumpang gelap yang mengonsep. Karena dalam agenda reformasi atau hasil pertemuan Ciganjur itu tidak ada agenda untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 asli. Jadi para aktivis 98 atau rakyat bangsa Indonesia yang ingin perubahan dengan adanya reformasi, tidak ada agenda yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 asli. Nah, makanya saya berharap mudah-mudahan kita seluruh anak bangsa, kita bisa bersatu, kemudian kita bersama-sama untuk mengembalikan daripada cita-cita proklamasi melalui gugatan tentang undang-undang palsu ini. Semoga baik aparat hukum maupun aparat TNI, Polri, dan khususnya para hakim, kita harapkan amanah. Karena saya mendukung bukan ada kepentingan politik atau kepentingan pribadi dan golongan. Saya mendukung karena apabila undang-undang ini masih tetap menjadi undang-undang palsu ini tetap menjadi konstitusi negara ini, maka saya sebagai orang tua akan dikatakan oleh anak cucu saya sebagai bangsa atau orang tua pengecut. Karena apa? Karena para pendahulu, para orang tua kita dulu adalah para pejuang. Jadi, dan kita merdeka. Nah, kalau ini tidak kita perjuangkan saat ini, maka kita akan dikatakan mereka akan kecewa, mengatakan bahwasanya orang tua kami membuat kami menjadi bangsa jongos, menjadi anak-anak bangsa yang terjajah. Nah, inilah makanya saya berempati mendukung daripada masyarakat atau aksi dari ormas yang ada ini untuk menggugat kembali undang-undang palsu ini. Saya rasa cukup sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Ya, terima kasih Bang ya. Ya, terima kasih.